Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ellen Francisca Yuliana, NIM 109200002, dari Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, IIK Bhaktiwiyata Kediri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Pada fase menstruasi ini adalah pelepasan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan perdarahan dan terjadi setiap bulannya, kecuali pada kehamilan. Pada menstruasi ini biasanya terjadi pada usia 11 tahun dan berlangsung biasanya hingga menopause atau pada usia pada 44 hingga 45 tahun. Normalnya menstruasi ini berlangsung selama 3 hingga 7 hari lamanya. Kemudian pada panjang siklus menstruasi ini dihitung dari hari pertama periode menstruasi sampai hari di mana perdarahan dimulai disebut sebagai hari pertama yang kemudian dihitung sampai hari terakhir menstruasi. Pada bulan berikutnya dimulai siklus ideal menstruasi adalah 28 hari. Kemudian ovum bertahan selama 24 jam. Untuk yang pertama yaitu fase menstruasi, yaitu diawali dengan tidak dibuahnya sel ovum, dan pada fase menstruasi ini adanya peluruhan lapisan dinding rahim atau endometrium melalui dinding vagina yang akan bisa menyebabkan menstruasi. Kemudian dalam fase menstruasi ini adanya hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen, kemudian membantu untuk mematangkan sel telur pada selanjutnya. Pada fase ini terjadi hingga 3-7 hari. Cairan menstruasi ini adanya mengandung darah sel-sel dari lapisan rahim atau sel endometrium dan adanya lendir. Untuk fase yang kedua yaitu fase folikel. Pada fase folikel ini sejak dimulainya hari pertama menstruasi dan berakhir dengan ovulasi. Kemudian didorongnya oleh kelenjar hipotalamus dan pada kelenjar hipofisis ini akan melepas hormon perangsang folikel atau FSH. Kemudian pada hormon ini menstimulasi ovarium untuk menghasilkan sekitar 5 hingga 20 folikel nodul kecil atau pada kista di permukaan. Kemudian setiap folikel memiliki telur yang belum matang. Biasanya hanya satu folikel yang akan matang menjadi telur, sedangkan yang lain akan mati. Pada peristiwa ini dapat terjadi sekitar hari ke-10 dalam siklus 28 hari. Pada pertumbuhan folikel ini akan merangsang lapisan rahim untuk menebal dalam persiapan untuk kemungkinan kehamilan atau pada pembuahan. Pada fase folikel ini, ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH ini akan mengalami penurunan, kemudian sedangkan pada estrogen mengalami kenaikan. Kemudian dengan naiknya hormon estrogen, dinding rahim ikut mengalami penebalan. Kemudian pada hari yang ke-6 hingga 14, folikel digerak mulai berkembang dan mematangkan ovum. Dan pada fase ini akan terjadi pelepasan ovum menuju ke ovarium. Pada yang ketiga yaitu adanya fase ovulasi. Pada fase ovulasi ini fase yang terjadinya pelepasan sel telur matang dari permukaan ovarium. Pada fase ovulasi ini biasanya terjadi pertengahan siklus, sekitar 2 minggu atau lebih sebelum menstruasi dimulai. Selama fase folikel yang berkembang akan menyebabkan peningkatan kadar hormon estrogen dalam tubuh. Kemudian hipotalamus di otak mengenali peningkatan kadar ini dan melepaskan zat kimia yang disebut hormon pelepasan gonadotronin atau tropin atau GnRH
Pada hormon ini mendorong kelenjar hipofisis untuk menghasilkan peningkatan kadar hormon lutein atau LH dan FSH. Dalam 2 hari ovulasi, dipicu oleh tingginya kadar LH, kemudian telur disalurkan ke tuba Fallopi dan menuju rahim oleh gelombang proyeksi kecil seperti rambut. Masa hidup telur hanya sekitar 24 jam, kecuali jika telur bertemu dengan sperma dan terjadi adanya pembuahan. Kemudian pada ovulasi ini hormon estrogen akan menurun dan hormon FSH dan LH ini akan mengalami kenaikan. Hal ini yaitu adanya penyebab folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Pada ovulasi ini, pelepasan ini terjadi 16 hari hingga 30 terjadi hingga 16 hingga 30 jam setelah hormon LH dan FSH naik. Untuk yang terakhir yaitu fase folikel. Selama ovulasi fase folikel ini, sel telur akan keluar dari folikelnya. Tetapi pada folikel ini akan pecah dan tetap berada di permukaan ovarium. Selama 2 minggu ke depan, folikel akan berubah menjadi struktur yang dikenal sebagai corpus luteum. Pada struktur ini mulai melepaskan progesteron bersama dengan sejumlah kecil estrogen. Pada kombinasi hormon ini menjaga lapisan rahim yang menebal, kemudian menunggu telur yang dibuahi menempel atau implan. Jika sel telur yang dibuahi ditanamkan di dalam rahim, akan menghasilkan hormon yang diperlukan untuk mempertahankan korpus luteum. Pada fase luteal ini termasuk human chorionic gonadotropin atau HCG pada hormon yang terdeteksi dalam tes urin untuk kehamilan. Pada korpus luteum ini harus menghasilkan tingkat progesteron yang meningkat yang dibutuhkan untuk mempertahankan lapisan rahim yang menebal. Jika kehamilan tidak terjadi, korpus luteum mati pada hari yang ke-22 dalam siklus 28 hari. Kemudian penurunan kadar progesteron menyebabkan pada lapisan rahim ini akan meluruh dan disebut sebagai menstruasi. Kemudian hal ini akan menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Saya izin undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.